Halo, halo. Salam bahagia untuk kita semua. Kali ini aku akan berbagi bagaimana metodeku meningkatkan kesadaran. Tempaan spiritual awakening ngebuat aku lebih ingin mendekatkan diriku kepada kepada Tuhan yang ada di dalam diriku. Nah, dari situ aku mulai belajar gimana caraku mendekatkan diri kepada Tuhan. Berikut caraku meningkatkan kesadaran. Nah, metode meningkatkan kesadaran diri sendiri ini bisa disebut dengan tirakat, latihan rohani, bertapa, atau yang lain-lain. Dan ini metode meningkatkan kesadaran menurut versiku. 1. Ini adalah metode mencintai diri sendiri. Seperti apa? Pertama, self-talk. Aku mencoba berbicara sama diri aku sendiri. Dan salah satu yang aku lakukan itu adalah aku tuh kebiasaan hampir setiap malam aku gunakan ini. Tapi nggak setiap malam juga. Tapi self-talk itu memang harus setiap harinya. Tapi kalau yang ini aku gunakan hampir setiap malamnya. Aku tuh sering keluar, naik motor sendiri, ngiter-ngiter aja di dekat rumah. Aku sering self-talk sendiri. Sering bicara sama diri sendiri. Terutama ketika lagi shadow lagi keluar, ngalamin kegalauan, itu aku selalu self-talk. Itu terutama itu adalah hal-hal yang penting menurut aku untuk self-talk. Di situ aku ngiter-ngiter aja sekeliling rumah dan berbicara sama diri sendiri. Ini kenapa ya? Kenapa aku begini ya? Terus bertanya sama diri sendiri. Terkadang kita lupa sama diri sendiri kan. Kadang-kadang kita aja lupa untuk menanyakan kabar kita. Nah, aku pribadi melakukan ini. Kalau bisa teman-teman dibiasakan seperti menyapa diri sendiri, itu penting. Setiap paginya, setiap malamnya, apa kabar, tanya sama diri sendiri. Dan biarkan diri sendiri itu mencurahkan isi hatinya. Di situ kita bisa merasakan perasaan kita sendiri. Entah kita lagi sakit, entah kita kecewa sama orang. Itu biarkan diri kita meluapkannya. Biarkan diri kita curhat sama diri sendiri. Kedua, itu meditasi. Nah, meditasi ini juga penting ya teman-teman ya. Bisa dilakukan setiap hari meditasi. Belajar untuk mendengarkan. Selama ini kita doa, kita selalu berucap, meminta sama Tuhan, meminta. Mohon perlindungan, mengucap syukur, tapi kita lupa untuk mendengarkan. Meditasi atau yang disebut doa hening itu mengajarkan kita untuk mendengarkan suara Tuhan di dalam diri kita. Ini penting karena dari situlah kita bisa mendapatkan petunjuk apa misi jiwa kita hidup di dunia ini. Misi jiwa kita bukan hanya meraih hal-hal duniawi, tetapi mungkin ada misi-misi lain yang kita nggak ketahui teman-teman. Di situ kita bisa mendengarkan apa yang hati kita mau, apa yang hati kita inginkan. Selanjutnya, cleansing.
Nah, biasanya aku melakukan cleansing ini menggunakan elemen bumi. Apa aja elemen bumi? Seperti udara. Udara seperti apa? Olah nafas. Merasakan nafas yang masuk, menghormati nafas yang telah kita hirup, yang Tuhan telah beri. Ketika dia masuk, kita hormati. Ketika dia keluar, kita hormati. Kita rasakan. Nafas adalah makhluk agung yang selama ini tidak kita sadari. Makanya begitu penting tentang olah nafas ini. Terus bisa menggunakan elemen air. Kalau kita sebutnya berwudu, atau misalnya kalian habis berdoa, kalian bisa bersih-bersih dulu. Atau ketika mandi kalian bisa mengatakan, saya lepaskan energi negatif yang menempel di tubuh ini. Itu sama saja melakukan cleansing, teman-teman. Kalian rasakan udah energi negatif keluar dalam tubuh kalian bersama air yang telah kalian siram ke tubuh kalian. Itu bisa kalian lakukan, teman-teman. Terus tanah kalian bisa menggunakan grounding, meditasi grounding, ataupun kalian bisa nyeker di rerumputan, peluk pohon, itu yang disebut grounding. Selanjutnya kalian bisa menggunakan elemen api, bisa menghirup aromaterapi, pasang aromaterapi, teman-teman. Bisa menyalakan dupa. Itu bisa digunakan untuk cleansing, teman-teman. Atau kalian misalnya nulis di kertas, saya lagi marah gitu. Sebutin sisi negatif kalian, atau kalian sebutin kekesalan kalian. Kalian taruh di sebuah tempat yang bisa dibakar api, dan kalian buang ke api itu dan kalian bakar energi-energi negatif. Kalian itu sama saja melakukan cleansing dengan elemen api, teman-teman. Nah, dari itu tadi kita sudah membahas tentang cleansing dengan elemen api. Selanjutnya aku melakukan journaling. Journaling ini sangat penting, teman-teman, sangat-sangat bermanfaat untuk kita mengetahui petunjuk Tuhan. Untuk kita mengetahui apa yang Tuhan beri dari pengalaman kita. Mungkinkah pengalaman kita itu sama saja dengan Tuhan lagi berkomunikasi dengan kita? Ketika kita misalnya sedang bermimpi, misalnya kita bermimpi ular, terus ketika bangun jangan berprasangka buruk dulu. Bermimpi ular, oh kena santet ya, oh kena kiriman ya, guna-guna ya. Tar dulu, tenangin, jangan sampai rasa takut menguasai diri kalian. Manfaatkan journaling kalian. Kalian tulis, kalian catat. Terus kalian lihat setelah berapa minggu, 1 minggu misalnya, kalian cek. Oh, nggak ada dampak apa-apa ketika aku bermimpi ular. Oh, ternyata aku malah bertemu sama cewek cantik. Nah, kamu bisa search tuh, bermimpi ular apaan aja. Pas kamu baca mungkin bertemu ular. Oh, bertemu ular bukan cuma kena santet doang ya. Bertemu ular sama aja bertemu dengan kekasih. Itu bisa jadi, teman-teman. Makanya kalian bisa berkomunikasi lewat journaling. Daripada kalian bertanya ke dukun terus menerus. Terus misalnya kalian ingin tahu sesuatu tentang masa depan kalian gitu, nontonin tarot reader terus menerus gitu ya, tapi kalian gak menemukan apa-apa. Coba kalian gunakan journaling. Biarkan diri kalian berkomunikasi sama diri kalian. Jangan menggantungkan hal yang di luar
diri kalian. Yang terpenting adalah masuk ke dalam diri dan kenali diri kalian. Gitu teman-teman. Terus selanjutnya kalian bisa gunakan doa mantra. Doa mantra itu apa? Doa mantra itu teman-teman bukan yang kayak ini loh teman-teman, bukan yang kayak dukun yang ini gitu. Pada intinya doa mantra adalah doa yang diulang-ulang atau kata-kata kalimat nama suci yang diulang-ulang. Itu doa mantra teman-teman. Kalau misalnya doa mantra itu memang diniatkan untuk baik, ya itu akan jadi suci teman-teman. Akan jadi suci. Kalau diniatnya untuk misalnya ngebuat atasan diem atau apa mungkin kalian punya itu kan karena niatnya juga udah nggak bagus dan doa yang dibacakan juga nggak bagus, kata-kata yang diucapkan juga nggak bagus. Cari doa mantra yang kiranya bisa menenangkan hati kalian. Doa yang diulang-ulang itu bagus teman-teman. Terus selanjutnya adalah biasanya aku melakukan ini. Aku memandangi wajah orang tuaku gitu ya. Ketika dia tidur aku memandangi. Terus aku kayak mengucapkan terima kasih dalam hati gitu. Karena kebaikannya, karena kebaikannya selama ini. Aku mengkontemplasikan dirinya, sifat baiknya. Kalian bisa gunakan kontemplasi ini bisa dengan kitab suci kalian gitu ya. Atau kalian bisa melakukan kontemplasi dengan apapun. Kalau aku pribadi dengan sifat baik dari orang tuaku gitu teman-teman. Selanjutnya adalah selain itu aku melakukan metode penyangkalan diri. Tadi yang pertama adalah mencintai diri sendiri. Nah, yang kedua ini metode menyangkal diri sendiri, menyangkal ego lebih tepatnya teman-teman. Menyangkal ego kita di sini kita coba untuk melatih cara penyangkalan diri alias ego. Karena orang spiritual itu setelah yang aku temui dari perjalanan spiritualitas aku, dia itu jalannya nggak naik, tapi menurun teman-teman. Menurun dalam arti apa? Ego diinjek-injek. Nggak ada harga dirinya lagi. Di situ pelajaran dari awakening. Kita semakin ngerasa kalau kita bukan siapa-siapa. Dan metode-metode ini penting untuk kita jalani teman-teman. Untuk lebih mendekatkan diri kita sama cahaya yang ada di dalam diri kita. Menaikkan cahaya dalam diri kita. Metodenya seperti apa? Metodenya yang pertama adalah puasa teman-teman. Kalian bisa menggunakan puasa ini menurut kepercayaan kalian. Dan saya tidak itu menyerahkan diri kalian sepenuhnya. Kalau kalian ingin berpuasa Muslim 30 hari boleh, puasa 40 hari boleh, mau ngikutin agama budaya boleh, 21 hari boleh, puasa Senin Kemis boleh teman-teman. Asal kalian nyaman. Asal kalian nyaman dan bisa bertemu dengan diri kalian sendiri. Kalian bisa konsisten atau kalian benar-benar nyaman gitu ya. Kalian puasa tuh nyaman.
Nggak ada kekangan, nggak ada paksaan. Ini kemauan hati saya ingin menemukan pencerahan di dalam diri saya. Boleh senyamannya kalian, diniatkan dengan tulus. Biar puasanya juga enak, gitu teman-teman. Terus ketika puasa, coba lakukan ini. Pilih satu hari khusus. Kalau aku lakuin ya. Ketika puasa aku memilih juga hari khusus untuk menahan hawa nafsu dan emosi. Kalau misalnya kadang-kadang kita suka kelepasan, tapi ada hari khusus nih. Udah untuk yang saat ini bener-bener saya nggak boleh begini. Saya harus menahan emosi saya harus menahan hawa nafsu saya. Pilih aja gitu ya. Dari 40 hari, pilih beberapa, satu minggu itu ada satu hari yang kalian bener-bener nggak ini. Seperti menahan amarah, emosi, ejakulasi, yang disebut onani atau masturbasi. Coba kalian lepaskan di beberapa hari tertentu soal itu. Dan coba masuk ke dalam diri kalian. Kan seperti itu, seperti ada kecanduan teman-teman. Misalnya kita udah ngelakuin, misalnya kita berpikiran jorok terus. Nah, kadang-kadang bisa jadi kecanduan. Nah, pilih beberapa hari untuk coba. Kalau ada pikiran nggak apa-apa, yang penting tindakan kita tidak merusak hari itu. Tindakan kita nggak merusak. Pikiran, oke. Terima kasih karena udah dipikirin kayak gitu. Selanjutnya coba ya aku relaksin, aku redahin. Redahin pelan-pelan teman-teman pikiran itu. Gitu teman-teman. Terus lakukan. Pilih beberapa hari tertentu teman-teman. Pilih coba ya. Silensium dan Classroom. Nah, ini kayak kita coba berdiam diri dan mengurung diri. Mengurung diri bukan berarti kalian harus gelap-gelapan gitu ya. Nggak harus kalian jadi ini. Silensium, nggak harus kalian nggak ngomong sama sekali, enggak. Kalian boleh berbicara, tapi berbicara seperlunya. Dan Classroom itu coba mengurung diri, bisa di kamar, tapi nggak usah gelap-gelap juga, bisa di dalam rumah kan, nggak keluar pada hari itu, bisa lakukan itu. Terus ketika sedang itu, coba kalian gunakan metode mindfulness. Kalian rasakan ketika kalian sedang seperti itu, kalian rasakan jalan kalian, hirup udara kalian. Kalau misalnya kalian makan atau lagi buka puasa, kalian rasakan makanannya. Kalian pelan-pelan jalani dan nikmati. Jalani dan nikmati keadaan. Jalan kamu aja tuh dinikmatin jalannya. Pelan-pelan, lembut, dirasakan udara di sekitar, dirasakan lantai yang kita pijak. Sama aja kita bersyukur dengan apa yang Tuhan beri. Rasakan semua itu teman-teman. Nah, di situ kita bisa mulai melakukan metode peningkatan kesadaran menurut versiku teman-teman. Itu berikut menurut versiku teman-teman. Teman-teman juga bisa pilih yang mana yang kalian ingin lakukan di situ. Aku ingin lakukan ini dulu deh kalau aku nggak bisa puasa. Aku mau lakuin
yang namanya silensium dulu, sama classroom, sama mindfulness dilakuin dulu deh gitu. Boleh teman-teman, boleh. Berikut itu aku menyajikan itu cara-caraku yang aku dapatkan, dan teman-teman boleh lakukan itu. Kalian boleh cleansing atau apa, kalian boleh lakukan itu perlahan, bertahap, senyamannya kalian, sampai kalian benar-benar nyaman sama diri kalian. Kalian bisa menemukan diri kalian, teman-teman, bisa menemukan soul kalian, jiwa kalian. Itu teman-teman, berikut adalah caraku. Kalian bisa pelajari, dan jangan lupa bahagia. Salam bahagia untuk kita semua.